Lo baca aja, gue kirimin semuanya. Siapa ini? Salah gue? Hah? Gue nggak tahu. Mohon maaf, Scarlight Creative Agency. Halo, baik pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya, Bay ya. Oke, Bay, di video kali ini gue bakal ngebahas 3 kasus yang sempat viral kemarin gitu ya. Mulai dari bidan yang merangkap lurah melakukan malpraktek, terus ada pria yang ketipu nikah sama pria gitu, Bay. Dan terakhir ngelanjutin kasusnya si Bima gitu ya, bersama Bea Cukai. Ya oke lah, tanpa basa-basi gak wajak happy-happy, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita yang pertama. Cus. Jadi Bay, beberapa hari lalu di Twitter gitu ya beredar sebuah berita bahwa ada seorang bidan yang merangkap sebagai lurah diduga telah melakukan malpraktek kepada pasiennya. Kejadiannya memang sudah cukup lama gitu ya. Tapi beritanya tuh baru viral di minggu kemarin gitu, Bay. Kronologi singkatnya, pada tanggal 23 November 2023, ada seorang ibu-ibu mengeluh sakit mah gitu ya, dan berobat ke si bidan tersebut. Lalu si bidan ini tuh menyarankan supaya si ibu dirawat inap selama 1 minggu tanpa ada cek lab dan cek CT scan. Lalu bidan tersebut tuh memberikan suntikan ke si ibu tersebut, akan tetapi keluarga si ibu juga nggak tahu gitu ya, apa yang disuntikan ke dalam tubuh si ibunya ini. Karena ketika ditanya ke si bidannya ini tuh selalu menjawab bahwa obat tersebut aman karena sudah sesuai resep dokter. Singkat cerita, setelah 1 minggu dirawat, si ibunya ini diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Akan tetapi ketika sampai di rumah, bukannya sembuh, si ibu ini tuh malah makin parah gitu, Bay. Dan akhirnya memanggil bidan tersebut untuk datang ke rumahnya. Dan ketika sampai di rumahnya, si bidan tersebut memberikan suntikan berupa beberapa cairan yang dioplos seperti di video berikut. Ini kita setel ya videonya, cus. Oknum bidan ini ya terduga melakukan malpraktek. Yang pertama adalah dia melakukan rawat inap. Yang kedua, kamu lihat ya itu obatnya yang dipakai berapa ampul ya. Wih, gila-gilaan. Terus kamu lihat juga tuh ya, dia habis ngambil obat, jarum suntiknya ditaruh begitu aja. Aku kok nggak yakin ya orang ini gitu. Lulusan kesehatan. Nggak mungkin ini. Nggak mungkin tidak ada sterilnya belas, nggak ada. Aneh banget loh ya. Kok bisa? Kita aja nih ya, jangankan seorang dokter ya, semua nakes tuh diajari steril. Dan orang ini aneh banget ya. Dan aku pasti yakin nih ya, aku yakin ini dia nggak belajar sterilisasi. Dan ini terjadi di daerah Prabu Mulih. Cuman ini ya teman-teman, aku ada indikasi nih ya. Ini yang datang kok cuma inspektorat sama dinkes ya. Kalau memang sudah ranah malpraktek, maka ini bukan ranahnya dinkes atau inspektorat. Ini ranahnya kepolisian loh ya. Atau jangan-jangan kasusnya mau di stop ini ya, atau mau disembunyikan. Nah teman-teman netizen yang terhormat, kalian sudah tahu kan tugasnya kalian? Ya, tugas kita adalah mengawal kasus ini gitu ya. Dan kalau dilihat lagi nih suntikannya tuh gede banget gitu, Bay. Normalnya kan kayak cuman segede kelingking gitu ya suntikan buat orang. Tapi entah apa yang dipikirkan sama ibu ini, dia lebih memilih menggunakan suntikan yang besar kayak gini gitu, Bay. Gue nggak tahu sih itu ukurannya berapa. Ya kita masuk ke kronologinya lagi. Karena tidak ada kemajuan dan malah makin parah, pihak keluarga membawa ibunya tersebut ke rumah sakit gitu, Bay. Dan dari hasil pengecekan rumah sakit, si ibunya ini didiagnosis gagal ginjal. Dan harus cuci darah hingga akhirnya pada tanggal 22 Januari 2024, si ibunya ini harus merenggang nyawa gitu, Bay. Parah banget ya. Hingga akhirnya kasus ini tuh viral di tanggal 4 Mei di Twitter gitu ya, Bay. Dan ini juga ada video klarifikasi dari si bidan dan pihak keluarga korban. Ini kita setel videonya. Setelah beberapa jam diperiksa inspektorat, bidan Zainab yang dituding melakukan malpraktik oleh keluarga korban kini mulai angkat bicara.
Dalam wawancara singkat tersebut, Zainab menyebutkan jika obat yang disuntikan ke dalam tubuh korban hanya obat anti muntah dan vitamin yang dioplos dengan Aquades. Sementara itu, alasan bidan Zainab menggunakan sepuit lebih besar agar bisa lebih mudah memasukkan obat ke dalam tubuh pasien. Di tempat terpisah, Revita, anak pertama korban dugaan malpraktik, menyebutkan sejak berobat di praktik bidan Zainab, kondisi sang ibu makin parah. Dan tak hanya itu, Revita akan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, yakni Polres Prabu Muli. Sementara itu, Indra Bangsawan, Kepala Inspektorat Kota Prabu Muli, telah melakukan klarifikasi kepada bidan Zainab. Namun, hasilnya masih akan dilaporkan ke PJ Wali Kota Prabu Muli, Haji Elman Esti, untuk mengambilkan tindakan lebih lanjut. Itu hanya obat suntik anti muntah dan klarifikasi dari si bidan. Tidak lebih dari itu, hanya dioplos pakai Aquades. Karena kan kalau orang kurus pakai sepitnya kecil, obatnya mengental, susah untuk didorong. Jadi obat ranitidin injeksi itu dioplos pakai sepit yang agak besar, jadi dia cair, jadi sehingga mendorong obatnya lebih cepat masuk. Apa kita alasan gitu baru buka kasus ini kenapa? Ini dari keluarga kan korban. Kemarin kami masih kondisi berduka. Ini juga besok rencana kami nak 100 hari kan. Iya, kalaunya tidak ada perubahan kan sama si bidan itu. Kami dia malah tambah parah. Yang awal mulanya mama tuh bisa bangun, bisa naik motor, bisa jalan, ini tidak bisa ngapa-ngapa. Dari dokter hasilnya apa? Dinafsanya? Iya, hasilnya harus cuci darah. Gagal Hilang ginjal. bengkak katanya. Enggak, penyebabnya apa kata dokter? Ini terinfeksi katanya banyak apa, tidak tahu, pokoknya harus cuci darah lah kata dokter itu. Terlalu banyak obat-obatan asing yang masuk katanya. Ginjal itu lah rusak parahnya. Jadi mesti dilakukan tindakan cuci darah. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay videonya. Jadi beritanya tuh baru viral gara-gara ya keluarganya baru speak up sekarang gitu ya. Karena mungkin pas awal-awal ibunya sakit atau meninggal yang gak ada kecurigaan apa-apa gitu. Karena gimana mau curiga gitu ya, pasti fokus si dari keluarganya ini adalah kesembuhan si ibunya. Dan bukannya sembuh, ibunya ini malah jadi meninggal gitu Bay. Ya dan akhirnya setelah mungkin pikirannya tenang, dilihat-lihat lagi videonya ternyata merasa ada yang janggal. Dan akhirnya baru minggu kemarin pihak keluarganya ini mau speak up gitu Bay. Ya itu asumsi gue aja sih. Ya setelah berita ini viral dan polisi turun tangan, akhirnya rumah sekaligus klinik dari bidan tersebut tuh ditutup gitu ya atau disegel. Nih video waktu penyegelannya. Ini totalitas gitu ya polisinya. Hujan-hujan masih mau nyegel rumah si pelakunya gitu. Dan infonya juga jabatan si bidan tersebut tuh sebagai lurah telah dicabut gitu ya. Cuma sampai video ini dibuat, bidan tersebut tuh masih belum ditangkap polisi gitu Bay. Ya mungkin beberapa hari lagi gitu ya kalau penyelidikannya benar-benar udah selesai. Oke next Bay, jadi beberapa hari kemarin ada berita yang cukup viral di mana ada seorang pria berinisial AK asal Cianjur gitu ya yang menikah dengan wanita idamannya yang bernama Adinda. Akan tetapi setelah 12 hari menikah terkuaklah fakta bahwa wanita yang akan nikahi adalah seorang pria yang bernama Erik gitu Bay. Erik. Ya untuk kronologi singkatnya kurang lebih kayak gini ya Bay. Awalnya si AK dan Adinda ini, kita panggil Adinda dulu gitu ya Bay, kenalan via media sosial. Dan selama 1 tahun kenalan si AK ini sering tuh ngajak jalan si Adinda. Bahkan sampai ngajak ke rumahnya buat dikenalin gitu ya ke keluarganya si AK ini. Dan ketika bertemu si AK, si Adinda ini memang selalu menggunakan busana muslimah, bahkan sampai menggunakan cadar gitu Bay. Singkat cerita, si AK ini merasa cocok sama si Adinda hingga akhirnya mereka menikah secara siri di tanggal 12 April. Dan ketika acara pernikahan tersebut, memang si Adinda ini tuh tidak menggunakan wali orang tuanya gitu Bay. Si Adinda ini beralasan bahwa bapaknya kabur entah kemana dan ibunya juga udah meninggal gitu. Dan jadinya diwakilin sama wali band. Wow. Enggak dong, maksudnya tuh diwaliin sama penghulunya gitu Bay. Jadi dah tuh si AK sama si Adinda ini nikah siri gitu ya.
2 sama. Itu seri bang. Ya namun ketika si Aka lagi kepengen yang mantep-mantep gitu ya, si Adinda ini selalu menolak, bahkan Aka mencoba merangsang si Adinda. Tangannya si Aka ini selalu ditepis gitu bay. Sehingga memunculkan kecurigaan dari Aka dan pihak keluarga Aka gitu ya. Karena faktanya juga si Adinda ini enggan untuk bersosialisasi gitu bay. Ya karena merasa curiga, akhirnya pihak keluarga Aka menelusuri alamat dari si Adinda ini. Dan ditemukan fakta bahwa ayahnya si Adinda ini ada gitu bay di rumahnya. Jadi ya nggak kabur gitu. Dan akhirnya ortu si Adinda ini diinterogasi gitu kan sama keluarga Aka. Dan terungkaplah fakta nama asli Adinda adalah Erik. Ya langsung tanpa basa-basi keluarganya si Aka ini melaporkan si Adinda atau si Erik ini ke polisi gitu bay. Dan motif Erik melakukan hal tersebut karena si Erik ini ingin mendapatkan uang terus dari si Aka gitu ya. Soalnya waktu PDKT si Aka emang royal banget gitu ngasih duit ke pasangannya. Cuman kan waktu itu si Aka ini belum tahu gitu ya bahwa pasangannya adalah seorang pria. Ini si Erik anjing juga gitu ya, jadi hode sampai segitunya loh mau dinikahin sama cowok. Shut. Ya dan inilah pentingnya menikah secara resmi di KUA gitu ya bay. Supaya pihak KUA mengecek background data-data dari mempelai pasangan lo. Bukan cuma buat cowok doang gitu ya, tapi buat cewek juga. Siapa tahu ternyata pasangan lu tuh statusnya sedang menikah gitu. Kan kalau misalnya tahu-tahu pas lagi akad lu taunya pasangan lu udah menikah, jadi shock gitu ya. Shake, shake, shock. Shake, shake, shock. Nah. Apaan sih anjing, freak banget gua. Ya terakhir nih bay, setelah kemarin Bima nge-spill kelakuan Bea Cukai yang mau endorse influencer buat perbaiki nama baik, kali ini Bima terang-terangan ngasih tahu siapa agensi yang kemarin mau mencoba endorse si Bima. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel videonya, cus. Gue baru pulang kampus dan gue liat gue makin banyak masuk di berita-berita outlet yang ada di Indonesia. Let me show you. Ini gue ambil satu contoh aja ya dari Tempo. Cerita TikToker Aubimax ditawari jadi buzzer Bea Cukai, patok harga 100 juta. Interesting. Tempo. Gue bacain isinya. Dalam siaran persnya, Nirwala mengatakan bahwa Bea Cukai tidak pernah ada kontak atau tawaran kerjasama dengan TikTokers Bima. Tidak juga pernah meminta agensi tertentu menggandeng yang bersangkutan untuk kerjasama. Ucapnya Senin 6 Mei 2024. Kemudian Nirwala mengklaim bahwa instansinya tidak menggunakan jasa buzzer untuk mendiskreditkan opini masyarakat. Meski begitu, ia mengakui bahwa pernah bekerja sama dengan beberapa influencer dalam mengedukasi masyarakat perihal layanan kepabeanan dan cukai. Apakah ini influencer yang dimaksud? Ya gue gak tahu sih. Gue kan cuma nanya ke dia, mohon maaf gitu. Kenapa videonya sekarang dihapus? Gue juga gak tahu. Yang ada gue makin curiga. Kenapa momentumnya pas banget ya kak? Pas Bea Cukai ada banyak hal yang terjadi di instansi mereka, terus tiba-tiba Baltwins muncul dan isinya klarifikasi. Padahal lu gak sepenting itu Baltwins di pemerintahan, kenapa lo tiba-tiba yang klarifikasi? Nih congornya Bima ya, buset sembarangan banget si Baltwins yang udah dihapus. Tapi bener gitu sama maksudnya. Creative Agency yang ngontak gue juga udah gak ada di internet. Udah hilang. Scarlight Creative Agency nih, Nadira tuh yang ngontak gue tuh. Tahu gue nih, lo baca aja gue kirimin semuanya. Siapa ini? Salah gue? Hah? Gue gak tahu. Mohon maaf, Scarlight Creative Agency. Mohon maaf Nadira. Nadira ketar-ketir gitu ya. Ya ini mau gue paksa gimana caranya juga gak bakalan ngaku. Kalau ngaku yang ada abis tuh karir orang-orang di Bea Cukai. Udah sekarang gini aja. Lu bayar gue 100 juta, abis itu gue review jujur. Gimana? Hah? Kenapa? Ya kurang lebih kayak gitu ya bay videonya. Ya setelah gue cari info lebih lanjut gitu ya, nama agensi Scarlight Creative ini emang mencoba untuk menghilangkan jejak gitu bay. Cuma kalau lu cari di Google namanya masih ada, tapi pas diklik tuh hilang gitu akun-akunnya, bahkan di LinkedIn-nya juga nggak ada. Nih di TikTok juga kosong. Benar-benar ingin menghilangkan jejak banget gitu ya. Di satu sisi ya gue jadi kasian juga gitu ya sama Mbak Nadira yang ngekontak si Bima ini. Pasti dimarahin abis-abisan sama bosnya tuh.
Ya oke lah, baik, segitu aja video gue kali ini. Kalau ada info yang salah atau lu mau menambahkan info tertentu, bisa langsung koreksi gue di kolom komentar. Ya sekali lagi buat Bea Cukai, kalau emang mau membersihkan nama baik, bagusnya birokrasi lu dulu gitu ya yang dibenerin. Nanti kalau birokrasinya udah bagus, lama-lama netizen juga bakal speak up sendiri gitu kebagusan dari si Bea Cukai ini. Contohnya instansi damkar gitu ya, yang dikenal cekatan dalam membantu hal apapun gitu, bay. Tanpa perlu embel-embel nyawa influencer, nama damkar sendiri udah bagus gitu. Ya oke lah, bay, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong, oke?